Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas A211 Charlie Bravo Alpha 1 ya. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua mengenai mata kuliah Manajemen Bisnis Ekspor Import. Oke, pertemuan 1 kita sudah membahas apa itu ekspor, lalu syaratnya apa saja. Nah, untuk yang kedua ini poin-poinnya saya akan sampaikan, yaitu mengenai proses ekspor itu sendiri ya. Oke, untuk proses ekspornya mengenai regulasi tadi sudah disampaikan. Sebelumnya adalah ketika perorangan atau institusi mempunyai tanda daftar usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan, surat izin lisensi kementerian terkait, dan tanda daftar perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan bicara adalah mengenai tahapan atau proses ekspor. Nah, sebelum kita melakukan dalam hal pelaksanaannya nanti ada disebut pra pelaksanaan ekspor. Jadi meliputi bagaimana negosiasi antara seller dan buyer. Jadi seller ini adalah pihak penjual, pihak eksportir ya, yang mengeluarkan barang nantinya di satu pabean, keluar daerah pabean, dan buyer adalah yang menerima atau yang membeli. Nah, dalam hal ini ada istilahnya adalah sales contract. Jadi sales contract ini adalah perjanjian. Nah, sekarang masa sekarang ini masa yang paling 4.0 ini adalah serba elektronik ya, jadi cepat. Jadi kita tidak perlu ketemu, dengan Zoom juga bisa, dengan WhatsApp call bisa, video call bisa. Jadi sudah bisa transaksi ya. Nah, jadi sales contract ini adalah tertulis, bisa pakai kop surat resmi ya, perjanjian. Dulu sebelum ini adalah ya harus ketemu, harus dikoreksi dan segala macam, lalu berbahasa Inggris dan seterusnya ya. Nah, sekarang cepat. Dengan elektronik, dengan email, cepat sekali, sales kontrak, perjanjian, saya mau beli, jualnya sekian, harganya sekian, dan seterusnya. Jadi sales kontrak ini adalah perjanjian yang nantinya setuju buyer membeli, seller menjual dengan harga dan jumlah ditentukan. Nah, sampai dengan nanti ada penerbitan namanya LC ya, letter of kredit. Nah, jadi sampai ke sana. Nah, atau nanti ada terakhir ketika sales contract jadi adalah purchase ordernya. Purchase order itu langsung oke, saya setuju dengan perjanjian kita. Umpamanya saya mau beli 1000 unit dengan satu kontainer umpamanya ya, dengan harga sekian. Jadi purchase order langsung tanda tangan. Nah, inilah berdasarkan tadi selain sales contract, purchase order, jadi order pembelian, maka terbitlah nantinya LC, letter of credit. Ini prosesnya, nanti gambarannya. Yang kedua adalah saat pelaksanaan ekspornya. Jadi saat pelaksanaan ekspor jelas mempersiapkan barang itu ya, kalau memang barangnya sudah terbungkus dengan rapi, dari kemasan dalam, kemasan luar, dipetikan ya, sampai nanti kalau lewat laut memakai kontainer ya, kontainer yang 20 feet, 40 feet dan seterusnya ya. Nanti kita akan terus belajar itu. Oke, disiapkan dengan kontrak pengangkutan. Pakai apa? Apakah pakai pesawat udara ataukah kapal laut ya, dengan menerbitkan dokumen. Jadi kalau kita bicara ekspor di laut ya, dokumennya adalah bill of lading nantinya. Kalau kita ekspor melalui udara, keluarnya adalah surat muatannya adalah RW bill. Oke, inilah tahapan pelaksanaan ekspor nantinya. Nah, lalu dalam hal ini banyak nanti dalam menentukan apakah pengangkutannya tadi dengan laut, dengan udara. Lalu nanti juga ada di situ kita akan bicara Incoterm ya, bagaimana penyerahannya. Lalu juga nanti dengan barang tersebut apakah diasuransikan,
ya. Jadi saat pelaksanaan ekspor ini memastikan semuanya sudah ikutin aturan dan ketentuan, barangnya sudah dibungkus, ya, barangnya sudah disiapkan di kontainer. Dengan catatan nanti ada istilah kalau di kargo itu adalah ready to carriage, gitu kan, acceptance. Nah, jadi sudah di accept semuanya. Oke, itu pelaksanaan ekspornya. Nah, pasca pelaksanaan ekspor, disinilah penyelesaian prosedur tadi dan membayar, ya. Jadi nanti kita akan detail di pertemuan berikutnya adalah waktu prosedur itu awal ses kontrak memakai bayarannya LC, letter of credit, melalui bank, ya, baik itu bank devisa, bank negara, masing-masing negara, ya, ataukah nanti kredit term. Jadi itu tergantung ses kontraknya. Nah, itu adalah tahapan mengenai ekspor. Jadi saya ulangi, ada satu pra pelaksanaan ekspor, yaitu seller dan buyer membuat kontrak. Lalu saat pelaksanaan ekspor, ya adalah melakukan kontrak pengangkutan mau udara atau laut dengan dokumentasinya untuk nanti pengurusan ke kepabeanan maupun nanti untuk pembayaran. Jadi udara dan laut. Yang ketiga, pasca pelaksanaan ekspor, yaitu menyelesaikan prosedur di masing-masing tujuan tadi dengan membayar di bank tadi atau membayar di keuangan bank lainnya, ya. Jadi ada tahapan 3 saja kita ambil. Jadi pra, saat pelaksanaan, dan pasca. Oke. Nah, selanjutnya saya teruskan dulu kewajiban eksportirnya. Jadi kewajibannya jelas mengajukan pemberitahuan ekspor barang, ya, di negara yang setempat. Dilengkapi dengan invoice, packing list, bukti bayar bea keluar, surat kuasa, ya, jika memberitahukan kepada perusahaan pemberitahuan mengenai jasa kepabeanan, ya. Lalu surat izin dari instansi terkait. Nah, juga eksportir harus menyampaikan pemberitahuan ini kepada kepabeanan, bea cukai. Kalau di negara kita untuk di pabean bandara berarti Soekarno-Hatta, kalau di pelabuhan di Tanjung Priuk. Nah, kalau bisa ini harus mengikuti aturan 7 hari sebelum diperkirakan keberangkatan ini disiapkan, ya. Jadi sebelum keberangkatan ini disiapkan semuanya. Jadi tadi invoice, packing list, ya, surat kuasa, surat kementerian, ini semua lengkapi untuk mengurus pemberitahuan ekspor barang. Begitu, ya. Nah, di mana PB, ya, kita singkat PB ini harus disampaikan di kantor pabean, baik itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. 7 hari selambat-lambatnya sudah disiapkan. Nah, kenapa? Supaya nanti kalau ada yang kurang-kurang ini tidak terlalu mengganggu dalam hal waktu pengirimannya, ya. Karena kantor pabean ini sekarang ini baik itu yang offline maupun online itu 24 jam setiap hari kegiatannya. Kenapa? Kan tergantung pengangkutan, ya. Nah, pengangkutan kalau udah keluar itu nggak mengenal waktu, ya. Oke. Nah, masih ada sedikit lagi kalau ekspor itu melalui jasa titipan. Nah, ini sekarang lagi rame, ya. Tadi kalau perorangan langsung ekspor langsung tadi, ya, PEB disiapkan dengan data-data yang sudah ada. Nah, kalau untuk yang melalui jasa titipan harus berstatus perusahaan jasa kepabeanan. Jadi jasa titipan ini harus punya izin perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Lalu dia nanti ketika kita kasih barang kita itu dia sebagai eksportir nantinya. Dan dialah yang wajib memberatukan PEB-nya. Nah, lalu perusahaan jasa titipan ini, saya singkat PJT ini, adalah harus menyerahkan lembar PEB tadi sama dengan eksportir tadi, ya, dan menyelesaikan kewajibannya semuanya. Terus juga barang-barang yang tadi yang
mempunyai fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor tadi juga harus disampaikan, serta apakah berasal dari tempat penimbunan berikat. Itulah yang proses dari ekspor ya untuk pertemuan kedua. Nanti selebihnya kita diskusi di dalam Zoom. Jadi dalam video ini saya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Demikian untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.